Ya silahkan duduk. Ayo duduk. Gue senang sekali nih ada yang mengunjungi ruang BK seperti ini. Ada apa nih kamu datangin ke ruang BK? Ada yang mau saya ceritakan sih Bu, Ibu. Oh, ada yang kamu mau ceritakan. Kamu kesini sendiri? Iya Bu, saya sendiri sih. Tadi habis belajar apa di kelas? Tadi ada bahasa Indonesia Bu, kayak ulangan minggu kemarin gitu. Tadi habis bahasa Indonesia. Gimana belajar bahasa Indonesia? Bisa kamu ikuti? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa kamu ikuti ya. Nanti sekarang lagi istirahat ya? Ya lagi istirahat ini. Jadi saya bisa sih. Istirahat. Oke, habis istirahat pelajaran apa? Ada pelajaran IPA Bu. Habis istirahat kamu belajar IPA. Belajar IPA bagaimana? Alhamdulillah bisa saya ikuti sedikit-sedikit. Kamu ikuti ya. Ini mau tahu nih di kelas pelajaran yang kamu sukai apa? Saya suka banget sama Pak Karim Bu. Terus bahasa Indonesia saya suka. Oh, cukup banyak juga yang kamu sukai ya. Berarti kamu bisa mengikuti kegiatan di kelas. Alhamdulillah bisa. Oke, alhamdulillah kamu gitu. Oke, sebelumnya Brenda mau tanya, kamu pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum Bu, saya belum pernah konseling ke guru BK, ke ibu itu saya belum pernah. Ini baru saya pertama kali. Jadi ini pertama kali dan ini sama Bu Dini pertama kalinya ya. Oke, kalau gitu Bu Dini mau tanya lagi nih. Kamu tahu apa itu konseling? Belum tahu sih Bu, tentang konseling itu saya belum. Oh, tapi sudah pernah dengar ya Iya. mengenai konseling, tapi belum tahu apa artinya ya. Oke, kalau gitu Bu Deni izin menjelaskan boleh? Oke, Bu Deni ingin menjelaskan konseling itu ada dua, yaitu ada konseling klasikal dan konseling individu. Dan konseling individu itu yang kita lakukan hari ini, di mana konseling individu itu adalah proses layanan pemberian bantuan, proses layanan konseling untuk memberikan bantuan yang diberikan atau dilakukan oleh konselor kepada konseling secara tatap muka atau secara face to face, secara langsung. Di mana konselornya di sini adalah Bu Deni sebagai guru BK dan konselingnya adalah kamu. Di mana konseling individu itu dilakukan untuk menyelesaikan masalah konseling atau menyelesaikan masalah kamu. Tentunya kamu datang ke sini dengan membawa sebuah permasalahan yang sedang kamu hadapi, yaitu KST, kehidupan efektif sehari-hari terganggu. Dan proses konseling ini bertujuan untuk membantu kamu dari yang tadinya KST, kehidupan sehari-hari efektif terganggu, menjadi KES, kehidupan efektif sehari-hari. Jadi membantu untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Oke, dalam proses konseling juga terdapat fungsi, yaitu fungsi pengentasan dan fungsi pemahaman. Fungsi pengentasan di sini adalah agar kamu mampu mengentaskan permasalahan kamu. Untuk mengentaskan permasalahan kamu. Dan fungsi pemahaman di sini adalah agar konseling mampu memahami permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi membantu kamu untuk memahami permasalahan yang kamu sedang hadapi. Ini sudah jelaskan pengertian konseling individu, kemudian tujuan konseling individu, dan fungsi dari konseling individu. Kemudian Bu Deni izin juga menjelaskan dalam proses konseling ada beberapa asas, di antaranya asas kerahasiaan. Ini adalah kunci utama dari proses konseling. Dalam asas kerahasiaan, konseling tidak perlu takut untuk bercerita dan menceritakan permasalahannya pada konselor, karena konselor memegang teguh kerahasiaan dari permasalahan konseling. Jadi kamu sebagai konseling tidak perlu takut untuk menceritakan segala permasalahan kamu ke Bu Deni. Mungkin kamu tadinya takut untuk bercerita ke siapa, untuk bercerita ke Bu Deni, karena kamu takut berpikiran nanti permasalahan kamu akan tersebar ke yang lain. Oke, kamu begitu, kamu sudah paham semua mengenai konseling? Sudah bisa. Oke, kalau kamu sudah paham mengenai konseling, Bu Deni juga mau menyampaikan kontrak
konseling, yaitu dalam setiap proses konselingnya, dalam setiap tahap konselingnya berdurasi waktu sekitar 40 menit sampai 60 menit. Dan apabila dalam proses konseling kita lakukan hari ini permasalahan kamu belum tuntas, belum selesai, kita akan jadwalkan hari lain, kita akan buat pertemuan lain untuk melakukan proses konseling kembali sampai permasalahan kamu selesai. Kamu bersedia untuk kita menjalankan proses konseling lagi kalau misalnya hari ini belum selesai? Saya bersedia. Sekarang Bu Deni kasih kesempatan untuk kamu bercerita. Kamu bercerita, silahkan kamu bercerita, kamu menceritakan apapun yang kamu rasakan hari ini, apapun yang sedang kamu alami, kamu boleh ceritakan Bu Deni. Jadi ibu kan tahu ya, saya tadi banyak kegiatan dari eskul. Iya. Saya juga ikut OSIS dan kegiatan itu sekarang jadi malah jadi hambatan buat saya belajar Bu. Kayak misalkan saya eskul nih, saya kecapean, jadi saya belum sempat untuk belajar. Oke, sebelumnya Bu Deni mau tanya nih. Tanya lagi boleh? Boleh. Oke. Kamu mengikuti kegiatan-kegiatan yang atas dasar kemauan kamu itu sendiri karena memang bakat kamu di bidang itu, atau kamu melihat teman kamu banyak mengikuti ekskul itu, aku ambil itu deh? Itu bakat saya sendiri sih Bu. Saya juga mau masuk eskul tuh yang kayak basket tuh saya belum pernah kan. Jadi saya mau ada pengalaman Bu, kayak masuk basket, masuk basketball itu saya mau ada pengalaman yang lebih. Karena Bu Deni simpulkan kamu belum mampu manajemen waktu belajar kamu. Jadi itu adalah permasalahan kamu saat ini. Iya, saya belum bisa manage waktu antara belajar sama Main, kegiatan, dan istirahat. Jadi kamu belum bisa mampu manajemen. Oke, kalau begitu kita akan sama-sama bersama-sama ini dan kamu mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan kamu. Selebihnya kalian kamu menjalankan untuk komitmen itu semua kembalikan. Jadi sebentar izin aktivitas ya. Sebelumnya Bu Deni mau tahu secara detail. Jadi kamu menyampaikan kalau misalnya kamu berkegiatan sampai malam, kemudian kamu masih lanjut kegiatan sampai pagi di rumah, lalu kamu istirahat dulu. Ini kamu menuliskan kegiatan yang kamu lakukan setiap harinya di satu hari saja, dari pagi hari sampai kamu tidur kembali. Kamu sedia, dan setelah kamu menuliskannya, kemudian kamu lakukan misalnya terima kasih. Ini tolong kamu bacakan jam berapa dan kamu berikannya sampai sangat mudah sekolah yang sekolah
kira-kira dari kegiatan-kegiatan ini kita akan buat apa ya untuk membantu kamu mengatur dan mengingat kamu supaya terjadwal. Wow, bagus sekali idenya. Berarti dari kegiatan-kegiatan ini akan kita buatkan jadwal kegiatan harian. Apa kamu setuju? Kemarin kamu ngabarin ibu kalau kamu bersedia untuk kita konseling lagi. Ini udah pertemuan kita yang ketiga ya. Iya, terima kasih sekali kamu masih mau bersedia untuk bisa konseling lagi. Kalau begitu kalau bawa apa itu? Ini saya yang udah saya tulis, ini jadwal harian saya. Oh, kamu bawa juga ke sini. Wah, ibu senang sekali. Terima kasih sekali. Kamu membawa juga, kamu menulisnya kembali ya? Iya. Kamu tulis kembali dan kamu bawa. Ini berarti kamu bawa setiap kamu ke sekolah? Iya. Oke, bagus sekali. Berarti kamu selama di sekolah bisa melihat ini ya? Iya. Bisa melihat apa sih yang kamu harus lakukan di jam segini. Oke. Kita bahas nih. Kalau begitu, kalau misalnya dengan kemauan kamu sendiri, tanpa paksaan, kemudian aktivitas kamu sendiri, kenapa kamu masih sulit untuk menjalankannya? Kira-kira kenapa? Masih suka lupa waktu, terus keseruan sih Bu. Nah, sekarang ini mau tanya nih sebelum kita akhiri nih konseling kita. Setelah kita melakukan konseling beberapa kali ini, apa yang kamu rasakan saat ini? Udah lebih bisa, pertama sih lega, bisa cerita. Terus kita juga bisa cari keputusan, saya bisa ngambil keputusan saya, terus bisa lebih waktu belajar saya tuh lebih jadi termanage karena ada jadwal. Jadi saya lebih bisa sendiri, bisa kayak ngatur waktu. Oke, berarti setelah kita melakukan beberapa pertemuan konseling ini, setelah kita melakukan beberapa sesi ini, Alhamdulillah sih Bu, sekarang saya udah bisa benar-benar bisa ikutin jadwalnya. Udah nggak ada yang bolong-bolong, udah jarang bolong-bolong. Bagus. Tapi saya masih agak berat sih Bu, kayak misalkan jam segini harus menggunakan handphone, langsung tidur, itu masih susah. Tapi bisa. Berarti jadwal ini ya jadwalnya kemarin ya? Iya. Coba sini kamu lihat lagi ya. Kamu masih bawa-bawa terus ya setiap hari ya? Oh, bagus sekali. Berarti sekarang aktivitasnya sudah diikutin sesuai dengan jadwal yang sudah kamu buat ini ya? Sudah semuanya kamu ikutin sesuai dengan jamnya. Rasakan bagus. Jadi kamu sudah bisa menentukan ya, kamu sudah bisa menentukan apa yang akan kamu lakukan apabila kamu mendapatkan masalah yang sama seperti kamu keluhkan di awal. Kamu sudah bisa mencari solusi, menemukan solusi apa yang akan kamu lakukan apabila kamu mendapatkan masalah yang sama. Oke, nah sekarang Bu Deni mau tanya sama kamu. Kamu sudah merasakan perubahan kalau kamu sekarang semakin lebih baik dengan waktu istirahat kamu sudah lebih banyak. Bu Deni mengharapkan kamu Bu Deni ikut senang. Bu Deni ikut senang ada perubahan besar, bahkan sangat besar. Setelah baru beberapa hari kamu menjalankannya, ternyata perubahannya sangat besar. Di pertemuan sebelumnya kamu sudah merasakan manfaat, padahal belum sepenuhnya kamu jalankan aktivitas kamu ini. Beberapa hari kemudian, hari ini kamu cerita, kamu sudah bisa menjalankan sepenuhnya. Kamu menjalankan sepenuhnya dan ternyata manfaatnya bertambah lagi. Kesehatan kamu menjadi lebih baik, fisik kamu jadi lebih segar. Oke, Bu Deni senang banget. Kita udah beberapa konseling, kamu masih bersedia hadir? Kamu masih bersemangat untuk konseling?
kamu masih mau terus menceritakan secara terbuka, secara jujur, secara jelas kamu ceritakan semuanya tanpa ada yang kamu tutupi, bukan? Iya. Dan kamu juga datang ke sini tanpa terpaksa, kan? Iya, Bu. Secara sukarela, kemauan kamu sendiri. Ibu senang banget. Ibu juga sampai hari ini masih menyambut kedatangan kamu, masih senang, masih terus terbuka mendengarkan cerita kamu, kan? Nah, sekarang Bu Dini mau tanya. Waktu itu di pertemuan kita sebelumnya, kamu sudah menentukan solusi yang menurut kamu baik untuk atas permasalahan kamu. Menurut kamu itu waktu itu solusinya yaitu membuat jadwal aktivitas harian dan daftar tugas. Ya, seperti yang sudah kamu buat ini, yang selalu kamu bawa ini, bagus sekali. Ibu Deni selalu tertarik nih kalau misalnya melihat punya kamu. Wow gitu. Nah, dari solusi yang sudah kamu putuskan itu dan Bu Deni bantu kuatkan, Bu Deni juga bantu buat. Kemarin kita buat daftar aktivitas harian kamu dan kamu buat yang jauh lebih menarik di rumah. Ada yang kita revisi. Nah, dari solusi itu, menurut kamu solusi itu efektif atau tidak untuk permasalahan kamu? Berarti menurut kamu? Untuk permasalahan saya itu sangat-sangat efektif sih, Bu. Karena yang sebelumnya tuh saya nggak ada jadwal kayak gini, jadi masih agak berantakan lah, kayak sesuka saya, main sesuka saya, kemana sesuka saya. Kalau sekarang lebih teratur jadinya. Jadi lebih tertata ya aktivitas kamu, termasuk jam-jam kamu untuk mengerjakan tugas. Bagus sekali, Bu Deni juga senang. Di mana di lembar pertama kamu tuliskan cita-cita kamu, polisi wanita polwan. Jadi kamu setiap membuka selalu mengingat cita-cita kamu. Kamu selalu buka, wah saya ingin jadi polwan, wah aktivitas saya, wah tugas ini tugas-tugas saya. Jadi kamu selalu seperti yang tadi sudah Bu Deni sampaikan. Bu Deni berharap setelah hari ini kamu tidak ragu lagi untuk datang ke Guru BK untuk bercerita, baik permasalahan sedih kamu maupun permasalahan senang kamu. Kamu mau bercerita apapun itu, Bu Deni dengan senang hati akan mendengarkannya dan menyimpan rapat rahasia kamu. Semua yang kamu ceritakan, termasuk permasalahan hari ini, kali ini. Tuh, oke. Kalau begitu kita tutup konseling hari ini. Terima kasih banyak. Ada lagi yang mau kamu sampaikan atau kamu ingin tanyakan? Cukup dulu yang saya sih. Terima kasih banget. Sama-sama, Bu Deni juga sangat berterima kasih sekali dan senang sekali kamu bisa kembali ke kelas. Kamu sekarang mulai hari ini kamu sudah bisa mengikuti kegiatan kamu, aktivitas kamu, akademik dan non akademik kamu dengan diri kamu yang sudah lebih terkontrol, sudah lebih termanage. Oke, kamu bisa kembali ke kelas, kamu bisa kembali mengikuti pelajaran di kelas, konsentrasi dan fokus dalam belajar. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Konseling kita sudah berjalan dengan lancar di hari ini. Oke, terima kasih. Sama-sama.